Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear. Teman-teman sekalian, di episode kali ini episode yang bisa dibilang spesial nih karena kita ditemani oleh sosok Ustadz lingkungan ya, Ustadz gaul ya. Ustadz gaul ya. Ustadz lingkungan nih. Beliau adalah Kang Gun-Gun, merupakan ketua 1 Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB, Kang ya? Iya, betul. Wah, betul sekali, alhamdulillah. Nih, beliau ini bisa dibilang adalah pegiat lingkungan nih teman sekalian ya. Dan berkaitan dengan profil beliau tadi teman sekalian, kita akan membahas satu tema tentang Ramadan Less Waste. Apa tuh ya? Nah, nanti kita akan kupas tuntas bersama dengan Kang Gun-Gun. Mungkin bisa sedikit kasih gambaran nih Kang tentang Ramadan Less Waste ini. Kenapa sih gitu? Iya, jadi pertama dari istilah dulu ya. Siap, boleh. Kan Ramadan less waste. Less waste itu artinya minim sampah. Minim sampah. Gitu. Jadi emang ada apa sih hubungannya Ramadan dengan minim sampah dengan less waste? Nah, jadi ini ada yang menarik nih. Kita kan di bulan Ramadan ini didorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Betul, gitu ya. betul. Tapi ternyata ada satu fenomena yang menarik. Yang meningkat ternyata bukan hanya keimanan dan ketakwaan. Tapi ternyata juga yang meningkat adalah volume sampah. Waduh. Ini fenomena yang menarik. Benar ya. Jadi berdasarkan data-data yang kita cek gitu ya, itu umumnya itu terjadi peningkatan yang pertama di sampah makanan. Sampah makanan. Jadi sampah makanan di bulan Ramadan itu berdasarkan beberapa riset itu naik sampai 10%. Masya Allah. Itu sampah makanan ya. Yang kedua bukan cuma sampah makanannya, tapi sampah kemasan makanannya. Kemasan, oh iya. Dan juga kemasan minuman. Kemasan. Nah, kan kebayang tuh dari jajanan-jajanan itu kan pakai Kayak kemasan. gini nih ya. Gitu. Contoh aja. Kemasan sekali pakai ya. Nah, itu juga meningkat tuh ternyata di bulan Ramadan. Betul. Termasuk juga kemasan konsumsi. Jadi biasa buka barang yang modelnya pakai konsumsi itu box-box kotaknya. Oh iya. Wah, itu juga kadang-kadang. Kayak gini Kang, contoh. Bisa dibilang lah ya. Banyak Nah, contoh sini ya. Iya, banyak contoh nih. Nanti kita jadikan PR ya. Nah, itu juga kadang jadi sampah yang terbuang, bahkan acak-acakan. Jadi ini nggak bagus ya. Nah, termasuk juga kalau menjelang akhir-akhir biasanya yang meningkat adalah sampah yang berhubungan dengan belanja. Oh iya, ya, betul. Biasa ya sampah dari mana? Plastiknya. Plastik baju lah, bungkusnya. Wah, itu juga luar biasa tuh. Dan itu berdasarkan data di bulan Ramadan dari teman-teman yang melakukan riset itu sampah plastik kemasan kayak gitu naik sampai 20%. Masya Allah. Ketika Ramadan Kang? Iya, di bulan Ramadan. Betul. Nah, yang terakhir fenomena yang menarik tidak pas di bulan Ramadannya sih, tapi di Idul Fitrinya. Idul Fitrinya ya, ada lagi spesial pas ya? sholat Id. Kan sholat Id itu syiar ya. Kenapa betul. sholat Id itu di luar sih, nggak di masjid gitu kan? Karena Allah dan Rasul berharap ini jadi syiar. Iya, betul. Bahkan saking ingin syiarnya itu kita pulang suruh pakai jalur yang lain kan? Muter. Gitu biar jadi syiar. Ya, tapi apa yang terjadi ternyata di luar syiar ini kita temukan satu fenomena yang patut jadi renungan. Betul. Begitu selesai sholat Id, koran tuh ya. Koran di mana-mana. Karena gitu sholatnya di lapangan kan ya. Pakai koran. Ditinggalin begitu saja gitu. Dalam pemikirannya kan, tenang aja nanti ada yang ngeberesin. Iya sih, dari sisi itunya memang pasti ada yang ngeberesin. Tapi kan tadi ketika dihubungkan dengan syiar, justru malah jadi nggak dapet. Tidak ada kesadarannya mungkin kan bisa dibilang. Kurang lebih begitulah. Oh, iya, jadi gambaran umumnya begitu. Betul. Jadi kenapa jadi kenapa yang menjadi tema pentingnya adalah Ramadan itu ya Kang ya? Iya, karena memang terjadinya di bulan Ramadan. Betul, karena peningkatannya di bulan Ramadan. Karena kita juga saat ini banyak lihat di media juga gitu Kang, bagaimana sampah ini benar-benar menjadi PR besar Kang ya? Iya. Jadi kalau dikupasnya agak panjang ya betul. PR besar banget. Makanya ini menjadi salah satu perhatian kita juga sebagai umat muslim yang harusnya ya tidak boros menggunakan sampah gitu ya, menggunakan barang yang menjadi sampah. Kan ada ayatnya ya. Betul. Yang di Al-Isra ya. Ya. Innallaha mubazzirina ikhwanis syayatin katanya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan gitu ya. Nah, itu yang boros-boros saudara setan berarti ya. Nah, kemudian tadi masalahnya tuh Kang. Nah, kemudian nih solusinya apa nih biar di pas momen Ramadan harusnya orang banyak memberikan spirit positif, bukan malah banyak produksi sampah. Nah, solusinya seperti apa nih Kang? Oke, jadi kita bahas satu-satu nih ya. Yang pertama sampah makanan dulu. Nah, jadi saya juga ingin sampaikan satu fenomena yang menarik ya. Jadi ini ada dua kontradiksi sebenarnya hari ini. Iya. Jadi di satu sisi hari ini ada sekelompok orang yang kelaparan. Betul. Kekurangan makanan, bener ya? Dan ini nyata gitu. Betul. Saya menganggap ini cuma cerita umum ya, ternyata nyata hari ini apalagi dengan pandemi COVID. Even teman saya sekalipun yang merasakan itu. Sampai ke WhatsApp saya, dia bilang saya minta beras Gun gitu. Masya Allah saya bilang.
ini nyata gitu. Jadi fenomena COVID ini membuat lebih banyak orang-orang yang memang dalam kondisi itu. Bahkan tentang orang kelaparan ini kan akhirnya jadi programnya PBB ya, United Nations. Ada zero hunger. Yeah. Di SDGs itu kan ada zero hunger. Yeah, betul. Tapi di sisi yang lain ternyata fenomenanya sampah makanan itu sampah terbanyak. Jadi kalau dibilang tadi sampah ini masalah gede, oke. Yang paling gedenya yang mana? Sampah makanan ternyata. Oh, justru sampah makanan kan? That's it. 40% kurang lebih itu sampah makanan. Kalau dicampur sama tumbuh-tumbuhan yang ranting-ranting jadi setengahnya tuh. Betul. Organik lah. Organik tuh setengahnya sampah kita. Hari ini. Bahkan, nah ini yang bikin malu nih sebenarnya. Indonesia katanya peringkat kedua penghasil sampah makanan di dunia. Wah, ini peringkat 2. Ngeri gitu kan. Peringkat 2. Nah ini jadi fenomena yang tentu jadi renungan. Nah, jadi betul. Jadi benar kata Allah kan, jangan mubazir kan. Iya betul. Jadi memang solusi pertama masalah sampah makanan, ya habisin makanannya. Benar. Harus dihabiskan makanannya sehingga tidak ada yang jadi sampah begitu ya. Nah, meskipun memang saya mempraktekkan ayat ini dengan baik gitu ya, tapi apa yang terjadi akhirnya saya mengalami kemajuan dan perkembangan kan. Jadi lihat ada yang nggak habis, anak saya nggak habis, saya makanin gitu. Harus disikat. Ternyata tidak cukup. Tapi itu udah jadi poin penting ya. Kita berusaha menghabiskan makanan kita. Nah, nomor 2 nih ternyata jadi penting. Terutama ini buat teman-teman yang wanita ya. Betul. Apa tuh Kang? Karena yang menyiapkan makanan mereka kan. Iya, betul. Jadi memang kita perlu mempraktekkan yang namanya food preparation. Bahasa kerennya begitulah. Jadi kalau kita mau beli makanan itu kan direncanakan. Kita mau makan apa, beli apa, bahannya butuh berapa. Nggak ngasal beli nanti disimpan di kulkas. Kadang-kadang banyak yang airnya busuk juga gitu. Itu dia. Jadi direncanakan dan itu bahkan pakai tempat-tempat sendiri. Jadi kalau saya dengan istri itu udah praktek di rumah. Jadi kalau belanja tuh kita bawa tempat-tempat belanja sendiri. Tempat gitu. Sendiri. Oh ini bahan ini segini. Dan itu langsung masuk ke kulkas, rapih kulkasnya bersih. Jadi sampai rumah nggak perlu dibongkar-bongkar lagi. Oh ini masuknya. Sudah dimasukin dengan wadah-wadahnya. Dan itu masuk kulkas bersih, nggak bau kulkasnya. Rapi, fuel, jadi asik ngelihat kulkasnya juga menarik gitu ya. Boleh nanti kita syuting di rumah Kang Gunggun ya? Ayo boleh. Kita kebetulan saya di rumah ada toko. Wah, tokonya toko Lesways. Wah, bisa sekalian kita lihat ya. Jadi saya memang sengaja di rumah punya toko kebutuhan sehari-hari, tapi langsung menerapkan gaya hidup minim sampah. Masya Allah. Termasuk produk-produknya, nanti saya cerita ya. Nah, jadi yang pertama itu memang kita merencanakan pada saat kita beli makanan tuh direncanakan dengan baik, termasuk pada saat masak. Harus dihitung berapa orang gitu ya. Berapa orang akan lebih atau enggak dan lain-lain. Nah, itu benar-benar dihitung. Jadi tidak ada makanan yang mubazir. Betul. Termasuk juga kalau barangkali di sini kan bulan Ramadan banyak yang donasi ya biasanya. Iya, betul Kang. Wah, kita pengen donasi, bikin sekian box. Bagikan aja di jalan misalkan begitu ya. Nah, ternyata kan di lapangan juga nggak semuanya dimakan akhirnya. Karena yang di jalan itu juga kan ada juga yang saya kan pengen jajan di situ makannya. Atau saya pengen makan di rumah jadi double akhirnya kan. Benar. Nah, jadi benar-benar kalau buat yang donasi ini terutama teman-teman Kang Tete, Bapak Ibu sekalian mau donasi, saya sarankan direncanakan dengan baik. Jadi benar-benar donasinya tepat. Misalkan ke panti asuhan aja deh. Oke, di situ butuh berapa? 100. Kita siapin 100 packs pas jadinya. Betul. Ya, lebih gitu ya. Jadi nggak ada yang mubazir gitu ya. Betul. Nah, jadi itu memang food preparation ini jadi penting ya. Ternyata dalam bulan Ramadan terutama para ibu-ibu ya. Nah, itu yang pertama tuh sampah makanan. Termasuk satu lagi kalau kira-kira sudah tampak nggak akan kemakan, sebaiknya langsung segera didistribusikan. Oh, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Jerman Baratnya lebar gitu. Lebar. Di lebar nanti ada yang makan lagi. Iya, ternyataannya 1-2 hari kemudian busuk aja kan sayang. Betul ya. Padahal banyak orang membutuhkan kalau kita bisa distribusikan gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk ini buat kafe-kafe ya. Kita ada program namanya Food Bank ya. Sejenis food bank ya. Saya juga lagi dengan teman-teman di Recycle Indonesia nih lagi nyiapin program ini ya. Jadi nanti teman-teman yang punya kelebihan makanan bisa kontak. Nanti si makanan itu kita ambil lalu kita distribusikan ke yang membutuhkan. Jadi nggak sempat akhirnya membusuk di rumah atau di tempat kita gitu ya. Terutama ini buat restoran kayak gitu-gitu ya. Siap. Nah, itu untuk makanan tuh yang pertama. Siap. Jadi paling besar adalah sampah makanan Kang ya. That's it. Nah, itu juga food waste. Food waste ya. Dan itu yang bikin jijik jorok bau sampah jenis itu Kang. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau mau diperdalam lagi nanti podcast berikutnya lah ya. Itu bagaimana kita menyelesaikan sampah. Salah satunya lewat sampah makanan ini. Jadi harus dipisahin memang. Iya, betul. Harus dipisahin karena kalau ini dipisahin ini sudah menyelesaikan 50% permasalahan sampah. Masya Allah ya. Jadi ini juga sebetulnya berkaitan sama salah satu hadis Nabi nih Kang tentang makanlah secukupnya ya. Kebiasaan Nabi. Jadi
ambilnya secukupnya gitu. Kadang kan kita kan wah ambil aja dulu lah gitu, nafsu Iya, gitu. bener. Pertama masih makan, aduh kenyang, dibuang akhirnya. Nah, itu Termasuk dia. kan kalau buka puasa itu kan Nah. perpaduan antara nafsu dengan keadaan perut. Nah, itu. Jadi kalau sebelum puasa tuh ngelihat makanan nafsu kan, wow. Kayaknya gitu. bakal masuk gitu Kayaknya ya. enak nih begitu makan. Tapi kan ternyata kapasitas perut kita entah kenapa kalau buka puasa itu nggak seluas biasa ya. Menciut ya. Makan dikit aja udah langsung kenyang kan. Iya, Ini banyak benar, kejadian kan. Benar. Insya Allah. Nah itu satu tuh sampah makanan, Sampah ya. makanan. Oke. Nah yang kedua adalah tadi sampah kemasan. Sampah kemasan. Wah kita temukan tuh kan jajanan-jajanan. Iya, betul. Nah memang ini agak menantang karena kan masif ya. Jadi memang budayanya harus bareng-bareng. Jadi memang kalau bisa, kalau kita mau beli-beli minuman itu bawa tempat sendiri. Ya. Ya kayak gini ini lah ya. contoh ya. Iya, betul. Beli sendiri gitu. Nah termasuk makanan juga sama. Iya, betul. Misalkan beli apa? Seblak gitu Beli ya. sebelah. Nah kita iya tadi ada. biasanya bawa yang beginian kalau saya ini di tas masuk nih. Tipis, Kang. Ini kebetulan sudah ada modifikasi jadi bisa diginiin. Waduh. Jadi gitu. seblak masuk nih ya. Masuk gitu. Ini masuk tas saya nih gitu ya. Iya, betul. Nah ini betul, juga betul. salah satunya ya. Betul, Jadi Pak. kita melis. Termasuk juga saya lupa nih nggak bawa sedotan ininya ya. Sedotan juga salah satu masalah yang sampah yang besar Iya, juga. betul. Kecil tapi jumlahnya banyak. Iya. Nah itu juga sama sebisa mungkin kalau bisa sih kita nggak usah pakai sedotan deh gitu ya. Ya, langsung aja gitu ya. Langsung aja diuyup gitu. Atau ya kita punya sedotan yang bisa dipakai berkali-kali. Kayak Ada kan ada stainless, ada yang dari stainless, kayu. ada yang kayu, Nah, itu salah satu alternatifnya ya. Betul. Nah, termasuk juga sama nih hubungan dengan makanan. Kalau di acara-acara kan tisunya juga ya. Ya, betul. Betul. Tisu. Nah, sekarang kalau saya sih sudah membiasakan pakai sapu tangan. Oh gitu. Jadi kembali lagi sapu tangan ini ternyata luar biasa. Kan tisu set buang, set Iya, buang ya. betul. Dan paling kesel saya kalau di jalan tuh. Mobil udah keren gitu, tiba-tiba buka jendela. Ah. Lu aduh gitu. Plastik gitu. Oh. Plastik, tisu tuh sering tuh. Waduh. Kejadian paling sering saya lihat tuh tisu. Iya, Dia iya, lempar tisu ya. Nah, kebetulan saya juga sekarang membiasakan punya tisu yang bisa dipakai berkali-kali. Wah, Nah, ini kayak sapu gini. tangan, Kang? Tisu, ya sejenis ya, Iya. sapu tangan mirip tisu. Oh, Jadi gitu. kalau misalkan kita mau pakai, nah ini ya. Nah, Oh, misalkan gitu. ya, nanti simpan di belakang. Nah, nanti dicuci. Oh, yang udah dipakai taruh di belakang. Nanti bisa ngambil lagi yang barunya. Nah, Masya Allah. gitu. Ini contoh salah satu produk pengganti tisu yang Betul. jadi tisu reusable. Gitu. Ini kebetulan jual juga di toko saya jadinya. Waduh, gitu. Jadi iklannya. siap nih. Nggak, tapi terus terang saya bikin toko ini karena saya ngerasain gitu. Saya Iya. tuh pengen gaya hidup minim sampah. Betul. Saya tuh nyari produk-produk alternatifnya tuh kan kemana-mana, nyari ke sini, nyari ke sini. Nah, saya tuh pengen satu tempat orang kalau pengen praktek gaya hidup minim sampah langsung ke situ semuanya ada. Ya, Nah itu ada di toko saya jadinya, saya bikin Siap, gitu. siap. Jadi sengaja itu tuh memang saya buat teman-teman yang sudah tersadarkan Ya. ingin praktek hidup minim sampah sudah langsung ada Ya, barang-barangnya. menunjang kebutuhan lah ya. That's menunjang it. kebutuhan masyarakat. Betul, Masya Allah. betul. Nah itu yang kemasan plastik Ya, ya. kemasan plastik tuh Nah, kan. jadi memang mau tidak mau harus mengganti dengan bahan-bahan kemasan reusable Betul. gitu ya. Oh satu lagi ini udah gak perlu diceritain sih kan udah umum ya kampanye, tinggal praktek sebenarnya ini mah. Yaitu tas belanja Ah, iya betul. sendiri reusable. Ini kayak gini ya. Iya, Contoh betul. aja sih. Saya di tas adanya yang ini nih gitu ya. Jadi di beberapa mall atau di beberapa toko juga kan ada yang sudah tidak menyediakan plastik kan? Iya, Nah, betul. Itu bagus betulnya Kang ya? Iya, nah bahkan sebetulnya kalau di Bali itu udah nggak boleh. Oh gitu. Karena Bali itu sudah ngerasain dampak dari sampah Iya, kemasan. betul. Karena ujung-ujungnya sebagian tuh kalau tidak dikelola dengan baik kan terbuang ke sungai, ke laut. Nah, itu dia. Tempat wisata di Bali kan sekarang sebagian akhirnya tercemar oleh Iya, sampah itu dan mereka merasakan betapa sampah ini sudah merusak ekonominya betul, mereka. betul. Jadi kalau di Bali udah dilarang tuh. Wah, keren banget. Di ya. negara-negara lain sebagian ada yang sudah dilarang. Sudah namanya plastik ban disebutnya. Oh iya. Iya, Di band ya. di ban ya, jadi dilarang. Nah, di Indonesia masih belum ya, masih edukasinya gitu. Susah Nah, kayaknya nih. bahkan sebetulnya gini lah, kalau teman-teman masih wah repot nih harus beli tas belanja sendiri, nggak apa-apa. Kresek yang ada sakuin. Pakai lagi ya? Yes, Ah, iya, kemana-mana. betul, Jadi betul. yang salah itu sebenarnya bukan material plastiknya, Betul. tapi akhlak kita terhadap material itu, Nah. yaitu sekali pakai. buang. Itu problemnya. Nah, itu dia. Jadi yang salah itu adalah sekali pakainya, bukan bahannya. Karena kalau bahan itu kan netral dia. Iya. Nah, termasuk kantong kresek. Ya, Nah, betul. kantong kresek itu kan kebanyakan sekali pakai akhirnya kan, dan ujung-ujungnya di tempat sampah gitu kan. Ada yang ke sungai. Nah, jadi Iya, kita betul. bawa kemana-mana tas belanja. Kalau malas beli beginian, saya sih nyaranin ya udah kresek aja sakuin Iya, terus. itu. Beli, masukin situ, udah gitu pakai lagi gitu. Dia wah, luar biasa nih. Nah, terakhir yang tadi Idul Fitri. Ya, itu dia Idul Fitri itu. Iya ini malu juga kadang-kadang saya gitu kan. Jadi gimana gitu. Jadi kalau saya pernah nulis tuh dulu di ini satu saya gitu ya. Dosa pertama di Idul Fitri tuh. Wah, ya benar. Bener kan? Benar.
kita udah ya Allah ampuni dosa saya, wah suci kan, udah sholat Selamat fitri, 30 hari. tes ninggalin koran, dosa Wah, tuh langsung dosa pertama tuh orang-orang Bener Islam juga, bener juga. bener di Idul Fitri adalah meninggalkan sampah koran. Masya Allah. Nah, jadi ini pertama mungkin strateginya untuk para DKM. Jelas ya pengelola kegiatannya. Jadi memang disarankan dari infak yang masuk ke kas masjid, Iya. belilah terpal. Terpal mending ya. Terpal yang bisa membuat akhirnya jamaah tuh nggak perlu lagi bawa koran. Kan nggak gitu. mungkin terpal sekali pakai kan. Sayang juga kan. sayang. Waduh, beli mahal-mahal sekali pakai. Jadi disarankan beli terpal lah. Iya, Jadi benar. biar, dan ini juga saya ingin sedikit memberi masukan ya, mohon Iya. maaf nih ya. Saya lihat di beberapa masjid itu kadang kas masjid itu gede-gede. Jadi laporan Puluhan keuangan, juta gitu ya. saldo 20 juta. Oh, aduh. Wah, sayang gitu kan kalau menurut saya. Iya, buat apa? Kita ada, gak tahu kalau di DT mungkin udah, kalau DT saya percaya ya insya Allah, Insya ya. Allah, insya Allah. Sudah teroptimalkan. Tapi kan yang dulu sempat viral pertama kali itu menolkan kas masjid itu kan yang di Jogja itu ya. Iya. Jogokarian. Jogokarian. Jadi selalu laporan tuh kasnya nol kan. Jogokarian. Laporan keuangan DKM digunakan untuk ini dan saldo nol. Nah, kan seru kan jadinya kan. Iya, benar. Nah, maksud saya bukan maksud harus saldonya nol Iya, ya, iya. tapi dari budget yang ada saya kira cukup kok itu Iya, untuk beli terpal. Terpal. Kan cuma sekali beli. Iya. Tidak Dan- perlu dibeli berkali-kali kan. Dan itu gitu. tidak hanya dipakai ketika Idul Fitri ya. That's it, banyak. Jumatan. Kurban, Jumatan, Nah, wah itu dia. banyak. Ngumpul warga Betul, juga betul. bisa gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nah, jadi paket beli terpal, nah itu jadi modalnya dan Betul, itu dipasang. Jadi nanti diumumkan nggak perlu bawa ini. Nah, itu dia. Yang kedua, kalaupun, nah biasanya kan kalau jamaah masjid nggak cuma yang di daerah situ ya, Iya. ada juga yang dari luar ya. Itu biasanya yang bawa-bawa tuh yang kayak gitu kan, yang Iya. nggak teredukasi atau nggak Betul. tahu kan. Nah itu disediakan tempat sampah khusus untuk kertas koran. Ya, Jadi memang diingatkan juga gitu ya, diingatkan. jadi memang perlu ada edukasi juga tetap. Betul, Di sini betul. dakwahnya sebetulnya. Ya, betul. Jadi nanti ada petugas yang, Pak, nanti mohon maaf korannya nanti dibuang ke sana ya, Nah, misalkan begitu. Ya termasuk juga sebenarnya untuk mempraktekkan yang tadi ya, kemasan sekali pakai. Memang ini juga para pedagang diusahakan juga membantu gaya hidup ini. Contoh misalkan kayak saya di rumah tuh udah praktek langsung. Kalau kita kemasannya isi ulang itu dapat diskon misalkan. Oh, gitu. Dibandingkan enggak gitu ya. Terus ada kampanye ajakan-ajakan gitu ya. Nah, itu memang perlu sih. Iya, iya, betul. Di situ dakwahnya sebetulnya. Betul. Tapi ini juga sebetulnya menjadi PR besar buat ya pemerintah juga mungkin ya. Ya, buat betul. bisa menyediakan. Tadi kan orang jualan kayaknya agak susah gitu Kang ya. Biasanya kan pakai plastik gitu. Bagaimana pemerintah juga bisa menyediakan ya kemasan yang bisa. Ya, nah memang ini sedang dibahas ya Nah, di itu teman-teman. Sebenarnya itu kan lebih ke usahanya ya, Iya, dunia betul, usahanya betul. ya. Bagaimana mengganti material Nah. sebenarnya. Nah, memang ini masih dibahas ya. Kalau saya mungkin minimal kalau itu kan babnya Kesadaran- regulasi. kesadaran Oh, itu kan babnya sendiri ya. regulasi kebijakan itu Nah. di luar ranah kita lah. Kita lah sebagai Betul, warga betul. gitu ya, sebagai muslim, yuk kita praktek dari Nah, diri sendiri itu dia. dengan menggunakan kemasan yang reusable, bisa dipakai berkali-kali. Iya, betul-betul. Begitu. Masya Allah ya, ini jadi tugas kita semua. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kita membangun kesadaran tidak hanya diri kita pribadi Kang ya, Betul. tapi juga kita bisa membangun kesadaran masyarakat agar sebisa mungkin kurangi sampah sekali pakai lah Kang ya. That's it. Kalaupun kita punya plastik ya, ternyata plastik itu bisa dipakai lagi tadi Kang ya. Berkali-kali, betul. Berkali-kali. Sampai hancur. Wah, sampai hancur tuh ya. Selama Dan itu belum lama kalau bener dipakainya kan. Nah, selama belum hancur pakai terus buat belanja ya. Betul, betul. Gitu, Masya Allah. Nah, kalau gerakannya ada nggak nih Kang? Nah ini belum ya kalau untuk yang Ramadan ya, Iya, kita iya. baru campaign ya. Iya. Tapi prinsipnya kurang lebih ajakannya begitulah ya. Siap, Kita siap. mengajak teman-teman untuk di bulan Ramadan ini bukan hanya meningkatkan keimanan, tapi juga kita mendapat pahala baru, Betul. pahala tambahan dengan kita mempraktekkan gaya hidup less waste, gaya Betul. hidup minim sampah. Nah, itu dia. Karena kan Allah menitipkan bumi ini itu kan bukan hanya sekedar tugas gini. Kita tugas di dunia kan bukan cuma ibadah. Betul. Sebenarnya kalau dikupas lagi nih, sampah kita tuh lari kemana, ini juga Nah, problem loh itu sebenarnya. dia. Jadi kan prinsipnya gini lah, buang sampah pada tempatnya, ternyata itu belum menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi minimalisir sampah. Ya, dan hanya memindahkan masalah. Nah, Ini itu saya kasih quotes agak kontroversi nih. Setuju nggak buang sampah pada tempatnya ternyata akhlak yang buruk? Gimana ya? Nah, ini agak kontroversi nih. Bisa panjang kalau dibahas, tapi saya kasih clue dikit aja ya. Buang sampah pada tempatnya ternyata masih akhlak yang buruk. Aduh. Kalau masih dicampur. Oh iya betul. Jadi problem kita itu adalah sampah itu dicampurin. Jadi akhirnya jijik jorok bau yang ada di sisa makanan tadi ya, itu tercampur dengan sampah-sampah kering. Iya, iya betul. Ini masalahnya. Akhirnya setelah itu jijik jorok baunya dipindahin kan ke petugas. Iya. Dari petugas pindah ke TPS.
TPS pindah ke truk, di perjalanan ada yang kebauan gitu Iya, kan. betul. Bahkan Meskipun udah ditutup gitu ada ya. yang suka jatuh ke jalan. Gitu kan. Menzolimi tuh di Ya, jalan. itu dia. Nyampe ke TPA, wah di sana yang lebih berat juga kan. Oh, TPA-nya juga kena. Nah, jadi sebenarnya itu prinsipnya namanya kumpul angkut buang. Ini ternyata belum menyelesaikan masalah. Jadi buang sampah pada tempatnya belum cukup. Dan Allah sudah menegur loh pola ini gitu. tanggal 21 Februari tahun 2005. Waktu kejadian longsor di TPA Lewi Gajah. Oh iya betul. 157 orang meninggal tertimbun oleh sampah. Kita dari Bandung, yang di Bandung nih. Jadi ini udah ditegur oleh Allah. Jadi gimana dong solusinya? Ya jelas solusinya tadi kan. Satu, kita mulai budayakan kurangi sampah dengan yang tadi tuh. Iya betul. Yang kedua ya idealnya nanti masuk ke sistem dipisahin sampahnya. Iya. Jadi sisa makanan itu nanti bisa diolah dengan kompos lah. Ada Ya, banyak. jadi pupuk gitu kan. Bisa metodenya. Atau kalau bahasa ekstrimnya kembalikan ke alam aja lah. Oh gitu ya. Jadi kalau saya gimana menyelesaikan sampah organik udah kembaliin ke alam aja. Metodenya terserah dipilih. Metode paling gampang antepkeun weh gitu. Iya, nanti juga Cari tempat kumpulin situ. Tapi ditutup ya. Jadi akhirnya dia nanti otomatis jadi tanah lagi. Oh iya betul. Nah, itu jadi kalau mempraktekkan itu kan sampah dipisahin anggap ya tadi ya. Organiknya jadi kembalikan ke alam, jadi nutrisi buat alam, Iya, jadi pupuk dan lain-lain atau jadi magot ya sekarang ada Magot. juga tuh ya. Yang daur ulangnya di ke bank sampah atau sedekah sampah. Iya betul. Baru yang dibuang ke petugas itu yang sisanya residu. Nah ini kalau kita praktekkan itu sisanya cuman paling 10-30% saja sampah kita. Luar biasa. Turun, skala rumah cuman kecil, tapi begitu kita kalikan skala kota, ratusan ton. Betul sih. Every day. Ini langkah yang bisa kita praktekkan Iya. kalau untuk sampah. Tapi kalau untuk Ramadan, minimal yang tadi dulu deh gitu kan. Iya, betul yang Ramadan tadi. Ya, tapi salah satu yang menjadi problem adalah gini Kang, ketika sampah nih ya, kadang kita merasa, wah saya ini pengen zero waste lah gitu ya, less waste. Makanya saya less waste aja dulu deh gitu kan. Less waste. Tapi jadi mikir, masa saya doang, nanti orang pada ya boros lagi sampah. Makanya- Ya udahlah, biasa aja lah gitu. Nah, ini sering gitu tuh. kalau itu hubungannya dengan inamal amalu biniat. Ah. Jadi kalau saya nih, kenapa sih saya mau gitu ya? Mau pisahin sampah, kurangin sampah dan ada dua alasan saya. Gimana tuh Kang? Yang pertama adalah saya ingat ada hadis Nabi. Iya. Kurang lebih hadisnya ya, saya bukan ustadz asli ini. Siap. Gitu kan. Saya nyomot dalil aja gitu ya. Hadisnya ada beberapa, salah satunya tuh hadisnya mengatakan Allah itu mencintai kebersihan dan kesucian. Dan tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Waduh. Jadi buat saya, kalau gitu, kalau saya pengen masuk surga apa? Jaga kebersihan. Bersih, ya. Itu satu. Ya jadi ibadah buat saya. Orang lain nggak mau masuk surga, nggak apa-apa. Saya masuk surga nih gitu kan. Yang kedua, nah ini sebenarnya agak filosofis nih. Ini berhubungan dengan misi kita di dunia. Kan Ibadah. kita itu kan misi pertama ibadah. Iya. Itu udah clear lah, debatable lah. Iya, betul. Tapi ternyata kan ada misi yang kedua, yaitu menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Betul. Yang gara-gara misi ini, ada satu sosok makhluk yang sangat soleh dulunya. Dulunya soleh kan, itu namanya Azazil kan. Iya. Azazil itu soleh banget, setara malaikat, akhirnya terkenal sangat soleh, zikirnya luar biasa. Tiba-tiba ada makhluk baru namanya Adam, suruh sujud semua makhluk termasuk si Azazil ini. Iya. Azazil nggak mau sujud kan sama Adam. Betul. Karena dia merasa saya lebih cocok jadi khalifah bumi, saya lebih pantas dibandingkan Adam. Tiba-tiba Allah nunjuk, enggak, Adam lebih pantas. Jadi Allah tuh udah percaya sama kita loh buat itu jaga dia. bumi. Betul. Nah ternyata kenyataannya kan hari ini lingkungan rusak dan lain-lain. Kan kita malu dong sama iblis gitu kan. Ntar iblis bilang, ya tuh bener kan, mending gue yang jaga bumi nih. Kita Manusia nggak bener, kan menyanyiakan malu gitu kan. Menyanyiakan kepercayaan Allah That's berarti it. ya. Jadi saya di akhirat, kalau saya sudah mempraktekkan gaya hidup minim sampah, saya bisa ditanya, Gun, kamu sudah mempraktekkan misi khalifah sudah belum? Sudah ya Allah. Saya sudah mempraktekkan gaya hidup minim sampah yang menjaga lingkungan. Nah, udah ada jawabannya kita. Betul. Nah, teman-teman udah punya belum jawabannya kalau ditanya, nih misi khalifah Anda ngerjain apa di bumi? Itu Buang dia. sampah masih sembarangan. Itu dia. Atau bahkan ekstrim tadi, buang sampah pada tempatnya masih dicampur. Nah. Ternyata belum nyelesain masalah kan. Harus dipisah ternyata ya. That's it. Insya Allah. Nah itu dia perbincangan kita bersama Kang Gun. Siap, Gun. Kang Wah, Wahid. menarik banget. Saya rasa tidak cukup kalau satu episode ya. Jadi harus ada episode lanjutan membahas Ini tentang lingkungan. kulitnya, Kang. kulitnya. Nah, karena bicara tentang lingkungan ini banyak banget Kang ya, luas Betul. banget tuh ya. Jadi nampaknya nanti mungkin kita akan next lanjut bersama Kang Gun membahas tentang lingkungan, khususnya tentang pengelolaan sampah nih Kang ya. Siap. Nah kemudian kita kan sudah masuk Ramadan nih Kang ya. Iya. Nah, jadi biasanya Ramadan tuh kan disunahkan untuk berbuka dengan yang manis. Siap, betul. Ini udah ada yang manis ya? Nah itu dia. Kalau misalkan teman-teman di rumah nggak ada kurma di kulkas atau aduh lagi kosong di kurma, teman-teman bisa buka pakai Karofi nih. Ini manis nih ya, Cake and Bakery, oleh-oleh khas Bandung. Nah teman-teman bisa cari di mana? Bisa cari di depan Masjid Darut Tauhid nih. Kang. Oh, ada di situ ya? Nah, Oke. ada di situ. Karofi
banyak rasanya, ada rasa pisang, ada rasa keju, rasa coklat dan lain sebagainya. Bisa cek nanti juga di Instagramnya barangkali ya. Jadi ya sebagai apa istilahnya, mengikuti sunnah juga berbuka Ya. dengan yang manis ya. Kalau Jadi nggak ada double kurma, manis ya. nah kalau nggak ada kurma bisa pakai ini gitu ya. Nah dan teman-teman sekalian, selain itu juga di Darut Tauhid ini kita membuka layanan untuk berdonasi nih Kang ya. Salah satunya melalui DT Peduli nih Kang. Jadi ada canceling DT Peduli ini. Ya. Barangkali teman-teman di rumah ada yang punya receh gitu kan. Saya udah lama nih, dulu pernah melakukan ini kebiasaan. Ah, Kayaknya Masya nanti Allah. langsung saya ngambil satu. Wah, cocok banget nih, pas banget ya. Jadi teman-teman kalau punya receh, daripada receh buat ganjel lemari, buat ganjel apa, mending recehnya masukin sini. Ini juga layanan antar jemput teman-teman. Canceling ini bisa diantar, juga bisa dijemput oleh tim DT Peduli. Dan gak cuma receh ya, yang merah juga boleh ya. Itu dia. Masa receh doang ya? Masa receh doang. Kalau receh nanti balasannya rezekinya receh juga soalnya. Kalau misalkan, aduh, udah banyak receh, bingung. Di sini ada QRIS nih Kang. Oh iya, itu yang bukan recehnya di situ ya. Di sini ya, bisa. Aduh, Keren. receh di ATM udah banyak nih. Nah, di sini bisa di scan sini ya, teman-teman bisa di sini ya. Insya Allah ini akan didonasikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, teman sekalian dari DT Peduli ya. Itu dia teman sekalian pembahasan kita bersama Kang Gunggun. Aduh, menarik banget. Terima kasih nih Kang sudah Sama-sama Kang Wahid, teman-teman sharing. juga senang bisa dapat kesempatan sharing di sini. Alhamdulillah. Gitu ya. Semoga kita bisa tersadarkan kan ya. Amin insyaallah. Ya intinya nggak usah mikirin dulu orang lain ya. Minimal tumbuh dulu dari pribadi. Kalau Ibda pribadi bin nafsi katanya. Nah. Kata Pak Ustadz mah begitu Ya, ya. gitu. Mulai dari diri sendiri. Kalau kata A 3M ya. kalau pribadi kita udah kuat, nah baru kita mulai ajak-ajak orang lain. Ayo Siap. kita let's best gitu ya. Alhamdulillah amin teman-teman sekalian, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Kang Gunggun. Mohon Siap. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.